disertasi yang saya buat ini berkaitan dengan tokoh Muhammadiyah, yaitu Buya A.R. Sultan Mansur. Ya, beliau ini salah seorang tokoh Muhammadiyah, eh, sekaligus juga beliau ini sebagai pernah menjabat ya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 1953 sampai 1959. Ya. Ini dan di antara kajiannya ini kajian tentang tauhid ya. Jadi konsep tauhid Buya A.R. Mansur ya, dan bagaimana metode pendidikannya dalam perspektif beliau. Artinya ternyata memang di lingkungan Muhammadiyah sendiri ternyata banyak tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama yang secara pribadi beliau mereka ini mengkaji ya tentang tauhid, termasuk juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan Buya A.R. Mansur juga kebetulan juga menjelaskan tentang masalah ini ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini bagian daripada ajaran pokok tauhid ya ataupun akidah. Nah, coba kita ke slide selanjutnya. Pak Jamal, Nah, jadi kalau kita kembali mengenal tentang aliran teologi Islam, ya, maka saya akan kerucutkan ke aliran teologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini karena ada aliran-aliran teologi Islam, mengaku Islam, tapi sudah keluar dari manhaj Nabawi, gitu ya, manhaj Al-Qur'ani. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berarti manhajnya sesuai dengan manhaj Quran, manhaj ataupun petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga diikuti oleh para sahabat tabiin dan tabiin. Jadi kalau kita bagi, saya di sini ada 4 lah ya katakanlah aliran teologis ya Islam ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tergolong aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita mendengar Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kita sudah tidak asing lagi ya. Itu satu golongan yang berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga para sahabat tabiin. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dalam kajian-kajian diskursus ya teologi ini juga termasuk di situ adalah disebut juga aliran salaf ataupun manhaj salaf. Gitu ya. Artinya orang-orang yang berpegang teguh kepada ataupun mengikuti kepada manhaj orang-orang terdahulu, itu generasi 3 generasi itu ya, generasi sahabat, generasi tabiin, kemudian generasi tabiut tabiin. Jadi kalau kita bagi ada Asy'ariyah, ya, ada Maturidiyah, ada aliran salaf, ya, ada Wahabiyah. Kalau Asy'ariyah ya tokohnya Hasan Al Asy'ari ya. Kemudian juga nanti diikuti lagi oleh aliran Maturidiyah ya, Maturidi ya, seorang namanya Maturidi juga ini yang dinisbatkan kepada pendirinya yang hampir samalah dengan Asy'ariyah. Kemudian ada aliran salaf ini yaitu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian diperkuat oleh muridnya ya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah yang kemudian juga dikembangkan oleh Muhammad Abdul Wahab ya, kemudian bukan mendirikan yang mengasaskan kembali satu manhaj yang dikenal sebagai Wahabiyah karena ada pengikutnya maka disebut sebagai pengikut Wahabiyah gitu ya. Pengikut Muhammad Abdul Wahab ya yang prinsipnya sebetulnya sejalan dengan aliran salaf itu. Nah, kalau kita tanya kira-kira Muhammadiyah ini termasuk yang mana? Coba mau saya tanya nih di sini. Ada yang mampu menjawab nggak? Apa yang bukan mampu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira Muhammadiyah masuk ke mana ini? Belum saya ditanya. Ada yang berpendapat? Pak Jamal? Ah, pada diam aja nih. Ini zamannya ada nggak ini? Kalau kita lihat dari potret aliran ini, ya,
organisasi Perserikatan Muhammadiyah dalam hal memahami nama-nama ataupun sifat Allah ini termasuk mana? Kalau misalkan, silakan ada yang memberikan penjelasan? Wahabi, Ustadz. Bingung ya? Enggak, Wahabi. Oh, Wahabi. Kenapa Wahabi? Ya memang kenyataannya dari dulu kan Wahabi. Wahabi ya. Sekarang nggak ngaku Wahabi itu karena di Indonesia diujek-ujek, dijelek-jelekin Wahabi kan. Ya. Betul, Salah kalau saya. Oh, gitu ya. Ya. Bisa kita terima aja. Tadi siapa tadi ini? Pak siapa ini? Saya Tat. Salaf. Anwar, Pak. Muhammadiyah termasuk Wahabi ya. Bukan Iya. salaf. Berarti bukan salaf gitu. Bukan Nasari ya. Ini menarik. Bukan. Ini soalnya nih ada satu kajian ya. Kajian di lingkungan Muhammadiyah juga memang terjadi perbedaan ya di era kontemporer. Misalkan profesor guru saya ini Profesor Yunan Yusuf ya. Beliau kan sebagai disertasinya itu tentang corak pemikiran Buya Hamka ya. Nah, beliau menilai bahwa Muhammadiyah ini lebih cenderung kepada Asy'ariyah. Lebih cenderung ke Asy'ariyah. Muhammadiyah ini. Tapi kemudian dibantah juga oleh Dr. Syamsul Hidayat. Beliau pengurus Majelis Tabligh ya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah ini tidak berdiri sendiri gitu ya, tidak terikat dengan salah satu aliran ini, tapi terbuka untuk menerima ataupun selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menerima pemikiran dari empat golongan ini, katakan ya, 4 golongan. Ini memang ada tadi ada yang menuduh Wahabi ya. Ini juga kalau menurut Profesor Yunahar Ilyas itu udah lama itu ya. Beliau membantah juga Muhammadiyah ya bukan Wahabi, tidak ada kaitannya gitu urusannya. Kalau memang sama ya kebetulan sama kan. Nah itu dalam beberapa pemikiran ataupun dalam beberapa pemahaman agama. Baik, itu jawabannya ya kalau ditanya. Tapi nanti coba kita jelaskan secara rinci. Selanjutnya, Pak Jamal. Nah, ini ya. Ini kalau kita memahami ataupun melihat HPT, Himpunan Putusan Tarjih, ini kan berarti resmi nih ya. Artinya ini diputuskan secara musyawarah ya. Musyawarah yaitu tentang kitab iman ya, dalam Himpunan Putusan Tarjih itu dijelaskan. Jadi HPT ini merupakan keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 30 Januari. Saya tulis di sini, saya takut lupa ya. Saya tulis saja di sini biar jelas. Tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 1929. Berarti ini sebelum merdeka ini ya, 1929. Di Solo itu telah diadakan satu muktamar yang membahas tentang kitab iman ini di HPT tersebut. Dan kemudian ya sampai sekarang dimasukkan ya. Ini bertepatan dengan Kongres Muhammadiyah ke-18. Nah, apa hasilnya ataupun bunyinya dari kitab iman ya yang ada di HPT sebagai hasil daripada Kongres Muktamar Tarjih di Solo itu di tahun 1929. Pertama menyatakan bahwa ya, setiap Muslim wajib beriman kepada Allah. Setiap Muslim wajib beriman kepada Allah sebagai Al-Ilahul Haq, Tuhan yang maha benar. Tuhan yang maha benar. Yang menciptakan segala sesuatu. Khaliq kulla syai'. Dan Allah itu pasti dan wajib adanya. Wajibul wujud. Itu dijelaskan tuh sifat-sifatnya di situ ya. Disebutkan
al-haq, kemudian al-wujud, menunjukkan Allah itu adalah ada. Ya. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran kata-kata wujud atau mewujud, tidak ada, ya, tapi secara makna terdapat kata ataupun kalimat ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang menjelaskan eksistensi Tuhan ataupun eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan secara eksplisit misalkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ya, yang sudah sama-sama kita hafal itu, qul huwallahu ahad. Qul, ya. Katakanlah hai Muhammad, huwa dialah Allah, ahad yang maha tunggal, yang maha esa. Kata-kata huwa di situ menunjukkan domir ya, yang dinisbatkan kepada Allah, wallah, ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah ada dan dia ada Tuhan yang Maha Esa. Itu salah satu contoh. Kemudian di HPT itu juga disebutkan ya, dialah Allah yang Maha Awal. Awal itu berarti yang pertama, kemuliaan. Dan Maha Akhir. Akhir tanpa penghabisan. Artinya bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Tak satupun dari makhluk ini yang menyerupainya, apalagi yang menyamainya. Tandingannya tidak ada yang serupa dengannya. Allah adalah satu-satunya yang berhak dan wajib disembah. Dialah satu-satunya pencipta dan pemelihara alam ini. Itu kan disebutkan tuh ya, tentang sifat-sifat ataupun nama-nama Allah disebutkan di situ. Tapi sebagian, tidak semuanya. Ya. Dialah Allah, kemudian disebutkan lagi di HPT itu, dialah Allah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, ini saya sengaja ditebalkan ini, karena ini kaitannya dengan tema kita ya. Jadi Allah diimani, diyakini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, inilah kemudian yang membedakan nanti yang membedakan antara aliran-aliran sebelumnya ya, seperti Mu'tazilah yang melakukan penafian ya, ataupun tidak meyakini ya, tentang nama dan sifat-sifat Allah itu. Mereka tidak meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat, sehingga kemudian yang mereka itu telah keluar dari manhaj Al-Quran ya, ataupun manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sementara Asy'ariyah mengimani ya sifat ataupun nama-nama Allah itu yang kemudian dikenal dengan sifat yang 13 ataupun 20 itu ya, mana Asy'ariyah ini membatasi sifat Allah itu 13 atau 20 tadi itu. Yang kemudian ijma ya para ulama ini masih menggolongkan aliran Asy'ariyah ini ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ya? Karena mereka tetap meyakini sifat dan nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Tapi mereka hanya membatasi. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ini langsung kepada pokok permasalahan. Jadi berdasarkan putusan tarjih tersebut ya, yang secara eksplisit ya dinyatakan ya, disahkanlah kalau sudah dimasukkan ke HPT kan berarti sudah melalui proses kajian yang mendalam gitu ya. Apalagi disidangkan di Kongres ataupun di Muktamar Solo di tahun 1999, maka dapat disimpulkan ya, karakteristik Muhammadiyah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini saya bagi ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian ataupun karakteristik utama ataupun pokok. Kemudian dari pokok ini secara rinci lagi menjabarkan tentang karakteristik Muhammadiyahnya secara rinci. Jadi yang pertama adalah yang karakteristik pokoknya itu bahwa konsep tauhid yang diyakini
oleh Muhammadiyah ya, berdasarkan tadi HPT itu didasarkan pada manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan manhaj Wahabi, ya, ya. Jadi bukan karena Asy'ari, ya. Tapi utamanya di sini adalah konsep, ya, dasarnya setelah melakukan kajian yang mendalam. Konsep tauhid yang diyakini di internal Muhammadiyah itu didasarkan pada manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristik utama yang keduanya itu adalah manhaj akidah ataupun tauhid, ya, Muhammadiyah adalah manhaj yang sesuai dengan akidah manhaj salaf. Jadi saya ketika memanai apa sih manhaj salaf ini, di manhaj salaf ini bukan sebuah ormas, ya, bukan sebuah organisasi yang ada ketua umumnya, sekretarisnya, bukan. Ini sebuah aliran, ya, yang dinisbatkan kepada orang-orang terdahulu salaf, yaitu dari kalangan sahabat, ya, generasi sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, yang betul-betul mereka itu berpegang teguh, memahami agama secara mendalam dan mengamalkannya, ya, dan membela apa Islam, ya, dengan sesungguh-sungguhnya. Itu salaf, ya, terutama dalam masalah keyakinan, akidah, ya, kemudian ibadah, akhlak, dan lain-lain, ya, muamalah, itu senantiasa didasarkan kepada nilai-nilai ataupun apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau misalkan di antara kita, ya, manusia yang datang setelahnya, generasi selanjutnya, kan gitu ya, yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabat, baik dalam masalah keyakinan tadi, akidah, ibadah, kemudian muamalah atau akhlak itu, ya, maka dengan sendirinya itu termasuk, ya, salaf, atau disebut juga salafi. Salaf itu ya penisbatan yang menisbatkan dirinya itu sebagai golongan salaf, ya, yang berpendirian teguh kepada agama Islam yang murni. Nah, itu nih, jadi ini yang kemudian tadi ini juga perlu dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu bukan pengikut salah satu aliran tadi itu yang apa namanya itu yang Wahabi gitu ya, baru. Apalagi Asy'ariyah tidak ke situ ininya, ya. Tapi mengikuti ya itu tadi yang salaf tadi secara manhajnya itu, ya, sesuai dengan spirit, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka terkait dengan memahami nama dan sifat-sifat Allah, karakteristik Muhammadiyah ini pertama, memahami tauhid, asma wa sifat dengan cara menetapkan nama-nama dan kesempurnaan sifat Allah ini dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya nama-nama Allah yang dijelaskan, yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang ditetapkan oleh diyakini dan ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jadi tidak menambah-nambah ataupun mengurangi, ya, apa yang nama-nama yang disebutkan ataupun sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran, itulah yang diyakini, ya, ataupun yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, dari HPT itu, bahwa Muhammadiyah ini tidak membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah menjadi hanya 13 atau 20 sifat. Kemana disebutkan oleh aliran Asy'ariyah, kan gitu ya. Jadi Muhammadiyah tidak membatasi. Itulah yang membedakan tuh, ya, berkaitan dengan sifat berbeda tuh. Hal ini, ya, dalam hal ini tidak melakukan pembatasan. Lalu yang ketiga, nama-nama dan kesempurnaan sifat-sifat Allah ini, ya, Allah tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, hendaklah nama-nama tersebut ini berimplikasi ataupun berpengaruh terhadap sikap
dan perilaku manusia dalam kehidupannya. Menjadikan nama ataupun sifat-sifat Allah ini menjadi karakter ataupun kepribadian kita sebagai makhluk. Dan tentu saja kita tidak bisa menyamakan, ya, bukan menyamai sifat kita dengan, tapi mengikuti, ya, sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah itu yang untuk diteladani. Dan ini di Muhammadiyah itu sangat didorong, ya, ditekankan lah, sangat ditekankan, termasuk penjelasan dari seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah, katakanlah ya, dari Buya Hamka, termasuk gurunya ataupun kakak iparnya yaitu Buya A.F. Mansur, ya, beliau juga merekomendasikan supaya kita ini meneladani ataupun mengikuti sifat-sifat Allah ini, kecuali kata Buya A.F. Mansur, sifat Allah yang mutakabir, yang sombong, yang angkuh, itu kita jangan mengikuti itu, ya, tidak mengikuti itu. Tapi selain itu, kata beliau Buya A.F. Mansur, kita harus mengikutinya. Seperti misalkan Allah memiliki sifat Ar-Rahman, ya, yang Maha Pengasih. Maka kita pun sebagai manusia juga harus memiliki sifat kasih terhadap sesama makhluk yang lain. Ya. Atau misalkan Allah memiliki sifat Al-Adil, adil, ya. Al-Hakim, Maha Bijaksana, Maha Adil. Maka kita pun dalam memutuskan satu perkara dalam kehidupan kita juga harus bersikap adil. Ya, dan itu banyak ayat-ayatnya yang berkaitan dengan ini. Ya. Nah, ini misalkan di slide yang terakhir nih, ya. Contohnya implikasi nama-nama dan sifat Allah terhadap sifat dan perilaku manusia. Nah, ini yang juga penting untuk menjadi perhatian kita dan kita amalkan. Ini di sebuah ayat Allah berfirman, wabtaqi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata-kata wa ahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini melakukan amal kebajikan, dan itu menjadi karakteristik Muhammadiyah, ya. Kenapa Muhammadiyah misalkan mendirikan sekolah pendidikan ataupun memajukan pendidikan? Karena dalam rangka ahsin kama ahsanallah, ya. Ini dalam rangka menebarkan kebajikan untuk melepas belenggu kebodohan, ya, ataupun kemunduran. Maka salah satu caranya adalah dengan menggairahkan ataupun menebarkan ilmu. Maka pendidikan ini menjadi salah satu amal usaha yang sangat strategis yang menjadi konsentrasi Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah ini juga dalam beberapa kajian para tokoh disebutkan bahwa perdebatan tentang ilmu kalam ini Muhammadiyah kurang begitu ini, katanya kurang begitu tertarik, apalagi sudah masalah ke zat Allah gitu, ya, yang apalagi kalau sudah perbedaan itu udah jauh dari Al-Quran gitu, ya. Muhammadiyah lebih menghindari itu, perdebatan itu. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini lebih kepada tadi bagaimana nama-nama Allah itu tadi, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Tauhid ini berimplikasi kepada kebaikan kemaslahatan hidup manusia di atas muka bumi ini. Termasuk juga mendirikan rumah sakit. Sifat-sifat kebaikan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Kemudian mendirikan panti asuhan. Itu implikasi ataupun implementasi dari sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada sesama makhluk. Nah, itu yang ditekankan, yang terus digelorakan, ya. Ini bukan partai gelora, ini nggak ada kaitan dengan partai gelora, ya. Pokoknya dihidupkan di internal Muhammadiyah. Wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi Allah itu Maha Mencipta. Allah Khaliq Al-Bari. Menciptakan apa? Menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Maka kita pun demikian, ya, sebagai makhluk kita harus mampu kreatif, inovasi dalam menciptakan sesuatu yang itu memberikan manfaat
baik bagi diri kita, keluarga kita, ataupun bagi masyarakat. Ini teman-teman insya Allah di Australia ini kan bidangnya beragam ya. Nah, ini nanti silakan berinovasi, ya, menciptakan sesuatu yang hasil karya ciptanya itu memberikan manfaat, dan itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Kalau seandainya yang menciptakan aplikasi Zoom ini adalah orang yang beriman gitu ya, orang Islam, itu amalannya itu akan mengalir terus itu, walaupun dia ini sudah meninggal dunia. Selama Zoom ini digunakan untuk kebaikan, ya, orang banyak mengambil manfaat dari kemajuan teknologi ataupun digital ini misalkan, sehingga dari jauh bisa berkomunikasi, ya, melakukan kegiatan yang seperti ini, pengajian misalkan, ya, menumbuhkan keimanan kita, gitu ya, menguatkan akidah dimanapun kita berada. Maka hasil karya ciptanya ini akan terus mengalir pahalanya, ya, Masya Allah. Jadi itu yang harus dicontoh ataupun diteladani itu ya. Jadi sifat-sifat Allah yang baik itu tadi kita miliki dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Termasuk misalkan tadi itu Allah berbuat adil, maha bijaksana. Maka kita diperintahkan juga untuk berbuat adil kepada sesama. Jangan curang, jangan menzalimi, jangan melakukan kezaliman. Harus menebarkan kebaikan, al-haq, ya, dan seterusnya. Kalau misalkan negara kita saat ini misalkan sedang mengalami masalah yang dari dulu ya, seperti kejahatan korupsi, yang korupsi itu merugikan banyak pihak, bukan hanya negara tapi juga masyarakat juga dirugikan. Implikasinya banyak pokoknya ya, kerugiannya itu. Nah, itu perbuatan seperti itu kan perbuatan destruktif yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbul mufsidin. Nah, demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini juga pernah menegaskan satu hadis yang juga penting untuk kita pahami dan kita amalkan ya. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yarham la yurham. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Sesungguhnya kata Nabi, man la yarham, siapa yang tidak menyayangi seorang hamba, siapa yang tidak belas kasihan, la yurham, maka dia tidak akan dicintai, tidak akan dikasihani. Ini menunjukkan berarti kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap ar-rahim, ya, ar-rahm, ya, sifat kasih sayang ataupun sikap mencintai, ya, sesama makhluk. Kan di dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, kalau Allah itu memiliki sifat tadi yuhib, ya, Allah itu pencinta. Dan misalkan di sini nih ada kata-kata wallahu yuhib, bukan banyak disebutkan. Bahwa Allah ini memiliki sifat yuhib, pencinta. Yuhibbul mufsidin. Ya, Allah memiliki sifat yang rahim tadi, yang pengasih. Maka dalam sebuah hadis disebutkan itu ya. Jadi kata Nabi ketika pada hari kiamat itu, kata Nabi, innallaha yaqul fi yaumil qiyamah aina al-mutahabbun. Allah berfirman pada hari kiamat itu, mana orang-orang yang al-mutahabbun, yang saling mencintai, diajali karena keagunganku, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ini harus saling, sesama manusia, terutama orang-orang yang beriman, ya, kita harus saling mencintai. Karena orang-orang yang mencintai itu bagian daripada keimanan. Ukhuwah al-Islamiyah kan gitu ya. Kekuatannya di situ. Itu menjadi ajaran yang sangat pokok dalam Islam itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan di antara nilai-nilai persaudaraan itu adalah saling mencintai antara satu dengan yang lain. Ketika di antara kita ada yang sedang kesulitan, kesusahan, ya, maka jika kita tahu dan mampu
untuk memberikan pertolongan, maka disitulah kita dibuktikan keimanan kita, gitu ya, untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita yang memerlukan pertolongan. Itulah mutahabun. Nah, orang yang seperti itu pada hari kiamat itu akan dicari oleh Allah. Dicari oleh Allah itu bukan berarti Allah tidak mengetahui ya. Nah, ini artinya apa? Dipedulikan. Allah peduli. Allah itu tidak dicuekin orang itu. Sebaliknya berarti orang-orang yang sukanya membenci, sukanya saling menghina, merendahkan orang lain, maka itu orang-orang tersebut akan dicuekin pada hari kiamat ya, tidak dipedulikan. Makanya kata Nabi, aina al-mutahabbun bi ajali, gitu ya, dengan mencintai karena mencari keagunganku. Al yauma uzilluhum yauma la zilla illa zill. Maka pada hari ini ya, uzilhum fi zilli, aku akan melindungi mereka, menaungi mereka dalam melindungan, dalam naungan. Itu suatu hari yauma la zilla illa zilli, tidak ada naungan, tidak ada pelindungan kecuali pelindungan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah implikasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ya terhadap sifat ataupun perilaku karakteristik manusia. Harus kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya hal yang pokok. Selain itu juga ya, nama Allah dan sifat-sifatnya berbeda dengan nama makhluk. Artinya ketika seseorang menyebut, menzikirkan nama Allah dan sifat-sifatnya itu menjadi nilai ibadah. Makanya seringkali kita diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berdoa, hendaklah diawali dengan zikir asmaul husna. Termasuk Allah juga memberikan perintah kepada kita. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian, bermunajatlah kalian dengan menggunakan nama-namanya itu. Maka kemudian Nabi SAW ketika berdoa diawali dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Misalkan doa Nabi doa meminta supaya ingin menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Itu ada doa yang diajarkan Rasulullah ya. Allahumma ya ghaniyun ya hamidun ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid. Itu kan doanya. Aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika aman siwa. Aghnina bi halalika. Cukupkanlah aku dengan keridhoanmu. Dan seterusnya itu. Itu menunjukkan di hadis itu doa juga perlu ya untuk ataupun meniscayakan kita dalam berdoa untuk menyertakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mudah-mudahan dengan menyebutkan nama dan sifat Allah itu munajat kita, doa kita mudah dikabulkan ataupun segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga zikir-zikir ketika kita menyebut la ilaha illallah itu kan zikir yang paling afdal ya, yang paling utama. Siapa yang mendawamkan senantiasa berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, ini kata Nabi dakhala jannah, dia akan masuk surga. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya terutama untuk saya sendiri dan umumnya untuk para ibu sekalian yang sedang berada di Australia. Mudah-mudahan dari kajian ini kita semakin dekat dengan Allah, ya. Kemudian juga semakin termotivasi ya, untuk mengimplementasikan nama-nama Allah yang baik itu dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dan juga dalam ucapan kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Imron. Kami persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allah sakaratil maut.
Allahumma tawil umurana wassohi Gila ya. ajasana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri abidna waqti hawaijana fi din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin rahman rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, Ustaz Iza, Ustaz Jamal, kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, jazakallah Tat, jazakallah atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengimplementasikannya, terutama di kegiatan-kegiatan BRIM New South Wales yang akan datang, karena banyak sekali agenda yang sebetulnya BRIM New South Wales ini punya ide-idenya. Mungkin itu aja yang bisa kita laksanakan pada sore hari ini. Sebagai host saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan-kekurangan dalam acara ini, dan sekali lagi terima kasih pada Ustadz Imron dan Bapak Ibu sekalian yang ikut berpartisipasi dalam acara sore kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.